Baik, di sini kelompok 3 dari mata kuliah pengantar ekonomi politik akan membawakan presentasi yang berjudul Pengaruh Liberalisme dan Neoliberalisme sebagai Ancaman bagi Indonesia. Adapun anggota kelompok kami yaitu Amalia Rahma, Maulida Nurani, Nabil Amira, Tasanuru, dan Nadia Efrina. Studi kasus. Di Indonesia terdapat anggapan yang melihat bahwa liberalisme dan neoliberalisme merupakan ancaman bagi nilai-nilai budaya Indonesia dan cenderung bisa merusak pasar karena terbukanya keran impor. Jelaskan pandangan Anda mengenai hal ini dengan menggunakan teori yang sudah dipelajari. Penjelasan singkat tentang neoliberalisme. Neoliberalisme merupakan ide untuk mendobrak sistem sosial politik dan ekonomi yang tidak mampu bekerja sesuai tuntutan zaman. Neoliberalisme sebenarnya merupakan kelanjutan atau revolusi dari liberalisme klasik yang dipengaruhi oleh teori perekonomian neoklasik yang mengurangi atau menolak penghambatan dari pemerintah dalam ekonomi domestik. Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, atau intervensi militer. Latar belakang. Terbukanya pasar bebas yang menjadi salah satu tujuan paham neoliberalisme dapat menjadi ancaman dalam budaya dan perekonomian di Indonesia. Perdagangan dan pasar bebas menjadi tanda bahwa tidak adanya lagi batasan bagi kegiatan ekspor impor yang terjadi. Kerugian yang diterima dari sektor ekonomi adalah barang impor yang memiliki harga jauh lebih murah akan menggeser produk-produk lokal dan mempersempit pasar yang bisa dimasuki oleh para pelaku usaha dalam negeri. Hal tersebut dapat menyebabkan menurunnya perekonomian dan industri kecil dalam negeri. Sedangkan dalam segi budaya, kegiatan impor yang masuk dengan mudah dapat mengubah nilai-nilai budaya di Indonesia, sehingga masyarakat akan lebih menggemari modernisasi atau tren dari luar dan meninggalkan budaya Indonesia yang dianggap tertinggal karena kurangnya inovatif. Pada kasus ini, argumentasi yang kami miliki ialah pada studi kasus tersebut, mari kita mengetahui apa itu liberalisme dan neoliberalisme. Neoliberalisme adalah ideologi yang berusaha membenarkan restrukturisasi ekonomi untuk meningkatkan peluang untuk keuntungan pribadi, yang biasa ditulis dalam bahasa seperti kebebasan pasar dan pilihan individu. Ada pula liberalisme menurut Voltaire. Ia menentang pemerintah yang terlalu ikut campur tangan dalam kebebasan individu. Ketiga tulisan ahli filsafat ini tersebut pada teorinya menyatakan hak-hak dan kebebasan individu. Setelah mengetahui apa itu liberalisme dan neoliberalisme, kita tidak bisa pungkiri bahwa jika terus-menerus Indonesia terpengaruh adanya dua ideologi tersebut, akan benar adanya ancaman bahwa nilai budaya dan dapat merusak pasar karena terjadinya impor. Selanjutnya ada data real atau bukti nyata dari beberapa contoh berita. Di bawah ini bisa dilihat dengan jelas sudah banyak hal perlu diwaspadai bahwa anggapan liberalisme atau neoliberalisme dapat merusak budaya maupun pasar Indonesia. Yang pertama yaitu ada budaya orang Indonesia yang mulai hilang, ada kasus ancaman di bidang ekonomi di Indonesia, dan yang terakhir ada masalah ekspor dan impor di Indonesia sebagai salah satu ancaman pertahanan negara di bidang ekonomi. Teori yang kami gunakan adalah dari ekonomi Pancasila, merupakan suatu konsep kebijaksanaan ekonomi setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan, hingga mencapai titik keseimbangan. Ke kanan artinya bebas mengikuti aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan memusat. Secara sederhana, ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau ekonomi pasar terkendali. Alasan kami memilih ekonomi Pancasila sebagai dasar teori kami adalah karena negara Indonesia merupakan negara yang berideologi berbeda dengan negara lain seperti ideologi liberalisme atau kapitalisme.
Tetapi ideologi yang dimiliki Indonesia yaitu Pancasila, yang dimana pada teori pasarnya merupakan ekonomi Pancasila. Namun sebelumnya Indonesia pernah menggunakan sistem ekonomi campuran. Adapun kelemahan dan hubungan teori. Yang pertama, kelemahan. Proses pengambilan keputusan ekonomi berlangsung lambat karena harus diselaraskan dengan kepentingan bersama. Yang kedua, perekonomian cenderung berjalan kurang efisien karena sistem ekonomi ini mengutamakan proses demokrasi yang membutuhkan waktu. Yang ketiga, adanya dominasi negara dalam pengelolaan perekonomian berpotensi meredam dan membunuh daya kreasi dan inovasi masyarakat. Adapun hubungan teori dengan case tadi, dari studi kasus dituliskan jika ada anggapan bahwa liberalisme akan mengancam nilai-nilai budaya maupun pasar akibat impor. Dengan teori ekonomi Pancasila menjelaskan bahwa anggapan ancaman tergantinya ekonomi Pancasila dengan liberalisme masih hanya ancaman saja, dikarenakan sampai sekarang Indonesia masihlah menggunakan teori ini. Dengan anggapan teori ini pula bahwa nilai-nilai budaya Indonesia masih terjaga. Baik, kesimpulan dan saran. Jika kita sebagai generasi muda tidak peduli akan berlangsungnya budaya dan juga kegiatan pasar jual beli, kedepannya akan sangat berbahaya bagi kita semua. Dampak untuk sekarang masih terlihat kecil, tapi kedepannya jika terus-menerus seperti ini akan menjadi dampak yang besar. Untuk saran, sangatlah penting untuk tetap mempertahankan budaya, apa yang telah diwarisi oleh para pendahulu kita. Bukan hanya mempertahankan, kita juga harus mewarisi budaya-budaya yang kita miliki ke generasi yang akan datang. Dan kita juga harus belajar untuk mencintai produk-produk lokal agar pasar kita tidak lagi dikuasai oleh orang internasional. Juga harus adanya filterisasi sehingga masyarakat tidak lupa akan identitas bangsa kita. Baiklah, sekiranya itu saja dari kami. Lebih kurang dari kelompok kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.